memberikan kita kekuatan, dia memberi kuasa. Haleluya. We thank you Lord. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peringsai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes, Engkau Raja kami. Sama-sama kita pujikan. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana saudara? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Shout it out! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peringsai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sambil tepuk tangan di atas kepala, yuk come on. Kita puji Dia, Raja di atas segala raja, yang beri kita kemampuan, kekuatan, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Come on, sing it. Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama nyanyikan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Lebih kencang katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peringsai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kami bersorak. Terpujilah Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau peringsai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya percaya tepuk tangannya Crusader Church bisa lebih keras hari itu. Tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Sebab kami nyalakan api kami. Kami terima roh yang daripada Tuhan. Bertatalah ya Tuhan, let's go.
sampai akhir. Serukan tinggi, serukan ajaib, serukan ajaib. Mari angkat tanganmu sama-sama. Roh Kudus bakar setiap kami, bakar hati kami. naikkan pujian mujizat terjadi. Let's set it, are you ready? Let's go. Mengalir kuasa-Mu, Hatimu ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi, serukan ajaib. bukan ajaib. Saya mau lihat tangan-tangannya di atas kepala sama-sama. Roh Kudus membakar Setiap kami, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari menonton sama-sama. Nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Kita mau saut-sautan, kita mau serukan nyanyi Hosana, nyanyi haleluya. Ayo guys, ready? Oh, Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Oh, Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, Mari menari sama-sama, let's go. Thank you, Jesus. Yesus, Yesus. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu, amin. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan. Lihat sorak-sorak. Saya mau dengar saudara sendiri katakannya. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan. Gak akan dengeran Gross Ada Church. Hosana, dari depan sampai belakang, come on. Nyalakan, ku nyanyi. Sekali lagi, angkat tanganmu. Mengalir kuasa-Mu, ku nyanyi. Hosana, tercurah kuasa-Mu, ku
nyanyi Hosana haleluya, keajaiban terjadi. Kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus, untuk Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Kami buka hati kami untuk Engkau mengambil alih hidup kami. Biar Engkau temukan ada setiap hati-hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. So let your presence dwell in our heart. Dwell in this place, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan melebihi. Amin. Lebih dalam roh. Sekali lagi, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, ku tinggikan. Wow, your presence. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kamu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada yang bisa gantikan dan melukiskan keindahan-Mu. Oh, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin. Dan kemuliaan. Girls at the church, sing it out. Ku tinggikan. Lebih dalam, lebih lagi Tuhan. Selalu
dalam. Oh, dalam roh dan kebenaran. Come on, saudara sendiri jemaat Tuhan. Ku tinggikan. Lebih dalam dalam roh. Ayo biar keyboard saja saudara mainkan pujian ini. Mari angkat tangan, buka hatimu. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia dengan akal budimu. Sembah Dia dengan kekuatanmu. Sembah Dia dengan hatimu. In spirit and in truth. Kalau engkau bisa bahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Mari sembah Dia dalam bahasa roh. Oh, Dia Roh Kudus, jamah kami, bawa kami lebih dalam.
buka hatimu, saudara. Terima aja. Terima aja hadiratnya yang menyembuhkan. Dwell in our heart, Lord. Terima. Mengalir. Terus ambil 1 menit ini, di mana hanya saudara dan Tuhan yang berperkara. Show us your glory more, Lord. Show us your face, Lord. Wow. You are awesome, Lord. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. To you, our life, you raise. You are awesome. Sing with your heart. You are awesome. Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You
Cari Tuhan, cari Tuhan. Kejar Tuhan. We'll never let you go, God. To you. Your love is higher, higher than the heaven. Come on. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Saya mau semua angkat kedua tanganmu, teriak sama Tuhan yuk. And I will Never let you jangan jalan tanpa kamu. Never ever Let you go. Come on, rasakan kasih Tuhan dicurahkan. Your love is higher. Your mercy, God, deeper. Your grace is wider. Semua ayo doa. Tuhan, kami gak mau Tuhan jalan tanpa kami. Never, God. Let your love, your love, your love. Your mercy is deeper. And I will never let you go. Never ever let. And I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. Yes, God, we never let you go. We never let you go. We'll never let you go, God. Jangan tinggalin kami, Tuhan. Still in your presence. Stay with us. Never leave us alone, God. Jangan tinggalin kami. Never let you go. I cannot live without We you. never let you go. We never let you go. Never, never, never let you go. Stay in your We presence. never let you go. Stay in your We presence. never let you go. Stay in your presence. Never let you. Never let you go. Berapa saudara sedang dijamah Tuhan? Saya rasakan Tuhan sedang banyak peluk banyak orang di tempat ini. Hadiratnya bisa dirasakan. Karena dialah pribadi. Kamu bisa merasakan dia ada di sekitarmu. Dia ada di belakangmu. Dia sedang memeluk engkau. Dia bisa dirasakan. Dia bisa dirasakan. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan bumi
kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Angkat wajahmu gereja Tuhan. Tinggi Hosana. Come on. Kami yang ada di sini, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Come on, sekali lagi katakan Hosana. Tuhan jamah kami, Tuhan lepaskan yang terikat saat ini. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Hari ini, seperti wanita itu bilang, kalau aku bisa memegang ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Saya rasakan Tuhan is coming. Tuhan lagi penuhi tempat ini dengan atmosfer hadirat Tuhan. Never let him go. Terus pegang jubahnya. Terus pegang jubahnya. Aku perkatakan saat ini, setiap yang terikat lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hadirat-Mu Tuhan dari depan sampai ke belakang. Seperti sungai yang mengalir. Seperti sungai yang mengalir, seperti sungai yang mengalir terus Tuhan. Izinkan hadiratnya naik, naik, naik. Jangan cuma selutut, naik terus. Semakin lapar dan haus, semakin tinggi sungai itu, semakin tinggi hadiratnya. Come on Jesus, this is your church. Ini gerejamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Terus pakai Pak Niko Tuhan, beri panjang umur, kekuatan Ibu Hermin. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kasih kekuatan untuk menyelesaikan the last lap, untuk persiapkan generasi yang akan membawa hadirat Tuhan turun atas Indonesia, membawa gereja-gereja yang mendatangkan hadirat Tuhan kembali. Biarlah setiap gereja menjadi landasan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk semua kepimpinan gereja ini. Dari hamba-Mu, wakil-wakil hamba-Mu, semua kami. Ikat kami dengan unity satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hari ini, bulan ini, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dengan dahsyat. Kami akan melihat Tuhan, gereja-gereja akan mengalami Pentakosta yang ketiga. Kami akan melihat generasi Yeremia bangkit Tuhan. Generasi yang mengejar hadirat Tuhan. Terima kasih. Berkati bulan ini, berkati Indonesia. Berkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, berkati. Kami percaya Tuhan dari tempat ini.
akan mengalir aliran kehidupan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Ayo berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Harusnya ini sudah doa berkat. Tapi biarlah saya menyelesaikan dengan cepat dan tidak melewatkan esensi daripada firman untuk mengkonfirmasi sejak kemarin Pak Niko sudah mengonkan bahwa kita akan mengalami yang disebut dengan lawatan revival gelombang yang kedua. Karena gelombang yang pertama terjadi tahun 88 di mana dari sebuah gereja yang kecil, semua katakan kecil, sebuah gereja yang banyak tikusnya, sebuah gereja yang banyak kecoanya, yang namanya Karsa Pemuda, yang waktu itu bahkan WC-nya begitu nggak layak, orang harus makan bakso di tempat parkir, tetapi waktu itu terjadi yang disebut dengan The Revival, ribuan orang datang setiap minggu, bukan mencari pembicara, bukan cari WL, tapi merasakan hadirat Tuhan. Saya ingin mengingatkan saudara, yes, itu bukan dongeng, pernah terjadi. Aku adalah saksi hidup. Aku lihat di sana, pacaran di sana, diberkati di sana. My dad di belakang, wakil gembala sejak awal. Dan kami tahu bahwa yang waktu itu atraksinya, maaf bukan Paniko, bukan Vetri Kumase, bukan pemain-pemain musik yang kami coba bisa. Saya cuma bisa 8 beat, 16 beat, hustle, I just play like, nggak bisa dibandingkan dengan mereka yang jago-jago hari ini. Tapi kami merasakan setiap minggu ada orang sembuh, ada orang diberkati, ada orang dilepaskan, ada orang penuh Roh Kudus. Ada orang yang gak kenal Yesus seperti Pak Monty tiba-tiba dijamah Tuhan. Di dalam kebaktian demi kebaktian. Dan waktu itu gereja kita bertumbuh dari 400 orang sampai hari ini menjadi 300.000 sekian orang. Dan Pak Niko onkan dikatakan bahwa Tuhan katakan bahwa kita sedang memasuki gelombang yang kedua di mana pencurahan Roh Kudus, hadirat Tuhan yang terbesar dan terakhir akan segera terjadi. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebagai seorang yang lahir di gereja ini, tadi saya berlutut saya bilang, Tuhan, jangan jalan tanpa kami. Jangan tinggalkan gereja ini. Karena kita percaya bahwa kita perlu hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Katakan amin. Sebab itu bulan Mei ini, setelah kita selama 3 bulan belajar who is God. Sehingga kita tahu dengan mantap bahwa Tuhan itu bukan di awang-awang. Tuhan itu pribadi, katakan pribadi. Yang punya feeling, yang punya emosi, yang punya kehendak. Dan saya percaya namanya hadirat Tuhan. Kalau saudara merasakan seorang hadir, saudara bisa merasakan dia hadir dari parfumnya mungkin. Anak-anak saya paling waktu masuk ke mobil kami, kalau bekas grandpanya pakai mobil kami, maka dikatakan hadiratnya Opa tinggal di situ, yaitu parfumnya seringkali. Pasti mereka tahu ini Opa pasti baru dari sini. Karena ada baunya yang khas di situ. Istri saya di tengah-tengah keramaian mall, saya batuk sedikit. Dia tahu Andi ada di sini. Karena dia tahu, dia kenalin batuk saya sejak pacaran dulu. Sejak menikah dengan saya 27 tahun yang lalu. Oke, I'm in trouble. Hadirat Tuhan lagi turun, honey. Membuat kita lupa satu hari itu bagaimana. Tahun ini 28. I'm old. Siap-siap dapat mantu, ya. Oke, puji Tuhan. Ini hadirat bukan mengenai keluarga hari ini kita. Tapi saya percaya hari ini yuk kita akan belajar bahwa kita akan belajar sebulan ini mengenai hadirat Tuhan. Dan tadi yang kita adalah good experience, pengalaman yang paling unik tadi. Saya harapkan saudara tadi mulai yang datang pertama saya gak sempat welcome saudara. Biarlah Holy Spirit yang welcome saudara secara pribadi. Dan kalau saudara gak pernah ngerasain yang tadi. Semakin Tuhan mau datang, semakin
yakin hadiratnya akan dirasakan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada satu video saya ingin putarkan buat saudara. Dan ini membuat saya percaya bahwa kita harus kembali lagi seperti ini. Terjadi di satu gathering anak-anak muda. Yang memang anak-anak muda, 10 tahun ini anak-anak muda mulai merubah gereja dengan kegerakan relevansi. Di mana gereja gak cuma mengenai hadirat dong. Gereja juga harus mengenai logics, mengenai word, mengenai membuat kita menjadi orang-orang di marketplace. Nothing wrong with it. Tetapi seringkali gereja mulai meninggalkan the presence, hadirat. Kalau udah terlalu, jangan terlalu lebay, jangan terlalu ngeroh begitu. Tanpa kita sadari kita mulai masuk ke satu momen di mana kita nggak lagi seperti itu. Anak muda sulit banget untuk bisa menyembah. What's this? Januari 2024 di acara Passion 2024, 65.000 anak muda. Ada satu band yang gak terkenal. Mereka cuma dijatuhkan 5 menit sebetulnya antara pembicara. But this is what happened. Dan semua memberi judul, this is the best worship ever selama sejarah Passion. Saudara bisa saksikan berikut ini. On this day, in this place, ribu anak-anak muda, anak kampus. Ada para pembicara yang terkenal itu, mereka sujud di belakang semua. Worship leader yang terkenal, mereka bilang this is the best atmosphere ever. Karena mereka semua dilawat Tuhan waktu itu. Bahkan worship leader udah gak bisa nyanyi, tapi crowdnya terus nyanyikan pujian itu. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Do you love the sound of the generation? Saudara bisa ngerasain gak waktu musik stop? Tiba-tiba ada satu shifting of presence yang saya tadi sampai mau udah getar kaki saya tadi. Justru waktu bukan mereka nyanyi, justru waktu music stops. Saya tuh di mobil lagi lihat YouTube ini, saya nangis tiba-tiba. Saya bilang, Lord, this is what we miss. Kita yang hilang tiba-tiba. Karena saya ingat 2002 waktu saya dimulai gerakan Grow, saya ditunjuk jadi youth pastor waktu itu. 4.000 sound of youth yang nyembah gak bisa berhenti waktu itu. Just like that. Dan Pak Niko cuma pesan, don't miss the sound yang dimulai di Karsa Pemuda. Pindah ke Kelapa Gading, ada di Bandung, ada di Batam, ada di Medan, ada di mana-mana. Ada di Ganci, ada di Sensi, ada di Emporium, ada di Bintaro, di mana-mana. Don't miss the sound of worship. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Keluaran 33 adalah satu yang sering dibawa mengenai hadirat Tuhan, yaitu pernyataan Musa. Dia berkata kepada Tuhan, jika Tuhan sendiri gak bimbing kami gak mau jalan dari tempat ini. Tadi saya di tengah-tengah hadirat Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan jangan tinggalin kami, jangan tinggalin kami. Saya cuma bisa teriak itu, God. Seperti seolah-olah tadi kayak Tuhan mau jalan, Andi. Aku pergi ya. Kamu tahu sudah banyak orang di sini. Sebetulnya ini yang terjadi waktu Musa ditantang sama Tuhan. Tuhan udah Tuhan udah sampai titik rasanya kepingin membuat kisah Nuh yang kedua. Kepingin kayaknya mau habisin lagi karena apa? Orang-orang ini gak tahu diri. Mereka sudah bangun Allah lain dengan bentuk lembu emas. Dan Tuhan udah bilang, aku gak tahan Musa. Pergi aja deh dengan orang-orang ini. Pergi. Mau tanah perjanjian gua kasih. Mau berkat. Mau tahta. Mau uang. Mau emas. Ambil semuanya. Aku kasih malaikat. But I am not going with you. Hadiratku gak akan ada sama kamu. Musa teriak, dia bilang, kalau engkau gak bimbing kami gak mau berangkat. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku dapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Ingat, kasih karunia bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu jadi pejabat, bukan kamu jadi entertainers, bukan kamu punya gereja besar. Kasih karunia terjadi bukankah karena engkau membuktikan berjalan bersama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Semua bilang dibedakan. Inilah yang kita harus belajar. Kalau kita menjaga hadirnya Tuhan di tengah kita, kita berbeda dari segala bangsa yang di muka bumi ini. Saya akan tunjukkan bedanya kita dengan konser-konser dunia yang penuh anak muda. Adalah hadirnya raja di atas segala raja. Hadirnya dokter di atas segala dokter. Hadirnya the king of all kings. Dan saya percaya inilah bedanya. The message bilang, if your presence doesn't take the lead here. Kalau hadiratmu gak pimpin kami. Call this trip off right now. Cancel perjalanan ini. Tutup gereja ini. Berhentiin ministry ini. Beranikah kita GC bilang kalau Tuhan gak jalan lagi, kalau baunya Tuhan gak ada di sini lagi, kalau gak ada lagi semerbak sorga di sini, cancel this church, Lord. I challenge you. Karena kita bukan cuman yayasan sosial, bukan cuman gather orang-orang Kristen yang suka nyanyi, tapi kita di sini untuk merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa dan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih dahsyat dari khotbahnya Pastor Andi. Lebih urapan daripada Daniel mimpin pujian. Dia bisa menjamah, bahkan batu pun bisa dibuat memuji Tuhan. Orang tuamu yang kepala batu pun akan bisa memuji Tuhan. Suamimu pun yang keras seperti batu pun bisa memuji Tuhan dalam hadirat Tuhan. Setelah kita harus kembali ke keluaran awal-awal. Seorang Musa. Tadi Doni bilang di VI, Musa itu seorang yang begitu hebat.
Tapi di awal keluaran Musa diizinkan dicopoti, dilucuti, menjadi nol. Menjadi orang yang gak bisa ngomong di depan publik. Menjadi gagap. Berapa saudara yang memulai perjalanan Kristen ini? Dulu kamu orang kaya diizinkan jadi nol. Diizinkan kembali cuman akhirnya makan cuma nasi bungkus. Diizinkan gak punya mobil. Diizinkan jadi kere. Diizinkan gak pede lagi sama dirimu. Tapi waktu engkau maju di altar call. Yang buat engkau yakin dan kembali bisa bangkit sampai hari ini. Karena yang punya bumi, yang punya sorga bilang, I will walk with you. Aku akan jalan dengan engkau. Itulah yang Musa yang begitu jadi kosong. Ingat gak waktu kita waktu pertama kali jadi Kristen. Kita jadi kayaknya Tuhan. Gua ini gak layak Tuhan. Pembunuh. Tapi Tuhan waktu dia menambahkan diri, I'll choose you. Gak salah Tuhan, Harun lebih hebat. Maryam lebih hebat. Not me. Berapa saudara ya waktu pertama-tama pelayanan. Pertama-tama lulus jadi WL. Oh Tuhan kok pilih aku. Di situ kita begitu rasanya gak layak. Dan perlu waktu itu kalau saudara baca Keluaran 3, disitulah nama Jehovah keluar. Kalau mereka tanya siapa namamu, begitu gak pedenya Musa. Sampai akhirnya Keluaran 4 ayat 1, saya ingin kita baca ini. Saud Musa, jika mereka gak percaya kepadaku. Siapa mereka itu? Orang-orang di luar sana, dunia. Outsider. Kalau mereka gak percaya kepadaku, mereka gak mendengarkan perkataanku, mereka akan berkata, Tuhan itu gak ada padamu. The present is not with you. Saudaraku, inilah yang sebetulnya craving, kelaparan dunia ini adalah sedang melihat, aku gak lihat Tuhan di gereja lagi. Orang-orang bilang, gimana aku bisa percaya, bagaimana bisa mendengarkan, kalau Tuhan aja nggak menampakkan diri kepadamu. Saya minta tongkatnya. Ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Let's say this is tongkat yang ada di tangan Musa. Di tengah orang, waktu itu Musa bilang, Tuhan udahlah yang lain, aku nggak bisa. Tuhan aku nggak bisa. Bilang, aku jalan sama kamu. Tapi bilang, gimana caranya biar dunia bisa tahu bahwa engkau ada dalam aku. See at your hand. Dan di tangan Musa adalah tongkat biasa. Katakan tongkat biasa. Tongkat yang dipakai untuk walking stick. Di tengah-tengah dia yang harus naik gunung. Di tengah apa? Ini adalah alat biasa. Alat yang gak spesial. Dan sudah pikir mungkin simsalabim turun tongkat. Kayak sunggokong gitu dari langit. Dan ini seperti tongkat sakti. No, Tuhan bilang mungkin Tuhan pikir kalau ada di tangannya Musa itu ketapel. Dia bilang itu alatnya. Apapun di tangan saudara Tuhan bisa pakai hari-hari ini. Mungkin mungkin ibu rumah tangga cuman wajan. Mungkin cuman apron. Mungkin engkau businessman, engkau cuma punya bolpen di mana engkau bisa tanda tangan. Tuhan bilang apa di tanganmu? Tongkat Tuhan. Ayat yang ketiga, lemparkan itu ke tanah. Ketika dilemparkan ke tanah, tongkat itu jadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkan. Wow. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu, jadi tongkat lagi di tangannya. So it's just a stick. Ayat kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Baca lagi ayat 5 ini. Kenapa Tuhan, saya percaya Tuhan itu udah bilang dia gak mau pakai tongkat ini. Tuhan bilang, akulah Jehovah, aku jalan sama kamu. Aku yang akan bersama dengan kamu, aku akan ada di dalam engkau, berjalan dengan engkau, jangan takut. Tapi kita seringkali, berapa banyak kita bilang, oke Tuhan, I need to see. Thomas saja bilang, kalau gue lihat, gue percaya. Makanya Tuhan bilang, oke, gue akan ciptakan sesuatu yang bisa kamu raba, yang bisa kamu pegang, itu tongkat. Dan tongkat itu sebetulnya bukan
menjadikan tongkat sakti. Karena cenderung manusia adalah mulai mengkultuskan tongkat itu. Tuhan bilang supaya mereka percaya, supaya dunia percaya, supaya keluargamu percaya, Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Semua katakan amin. Wow, tapi itu membuat Musa pede. Wow, this is good. Dia mulai datang saya nggak akan keluarkan air semua, tapi dia mulai datang ke Firaun, dia bilang oke. Dan dia mulai tiba-tiba tongkat ini berubah menjadi begitu spektakuler. Kalau saudara baca aja di Keluaran 7 ayat 10, tiba-tiba tongkat itu dilemparkan jadi ular. Tapi Firaun bilang oke, I get it. Kamu menjadikan ini magic. Maka dia panggil 2 tukang sihir. Punya 2 tongkat, dilempar jadi ular yang sama. Tapi ularnya Musa memakan 2 ular yang lain. Kembali jadi tongkat lagi. Wah, orang-orang mulai melihat bahwa tongkat ini dahsyat. Keluaran 7:17 di mana Tuhan bilang Musa, taruh tongkat ini di sungai Nil. Maka penuhlah sungai Nil dengan darah. Saya encourage saudara untuk lihat di Netflix 3 series mengenai The Story of Moses. Saudara akan lihat semua ini begitu detail. Exodus Keluaran 8 ayat 5 di mana Tuhan katakan, ulurkan tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, maka katak-katak bermunculan di situ. Juga sama dengan nyamuk. Tuhan bilang, pukulkanlah itu ke debu di tanah, maka waktu dia pukulkan debu itu menjadi nyamuk-nyamuk yang begitu banyak. Begitu dahsyatnya. Tongkat yang tadinya cuma hanya kebetulan di tangan Musa berubah menjadi tongkat yang mungkin orang mulai bilang, wait, tongkatnya keren loh. Tongkatnya ini loh yang Musa mulai jalannya beda waktu orang lihat Musa dan lihat tongkat ini. Padahal Tuhan bilang tongkat ini harus represent me walking with you. Tapi orang akhirnya mulai melihat tongkat ini sebagai tongkat yang sakti. Bahkan dunia pun bisa buat tongkat yang sama dengan magic, dengan ilusi. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan bukan ilusi, katakan amin. Dunia bisa buat apa? Dunia bisa buat engkau nangis dengan film, dengan mungkin engkau diberikan sensasi apa saja. Bahkan ada beberapa gereja, maaf loh, yang kasih aroma terapi supaya orang bisa ketawa. Ada. Yang ditaruh di AC-AC, begitu masuk rasanya ini heaven banget, padahal itu buatan manusia. Tapi saya percaya, di tempat yang panas, di tempat yang gak ada AC, di tempat parkir sekalipun, kalau ada Tuhan di situ, it feels like heaven. It feels like heaven. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tongkat ini bisa membelah laut mati. Laut ini bisa membelah laut mati. Tapi jangan lupa ada yang namanya kisah Masa dan Meriba di Bilangan 20:11 ayat 12. Tongkat yang harusnya menunjukkan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berjalan bersama dengan Musa. Justru dipakai oleh Musa untuk melampiaskan kemarahannya. Dan dia pukul batu itu 2 kali sehingga semua tahu bahwa itu membuat Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena dia telah memakai tongkat yang harusnya melambangkan hadirat Tuhan. Tapi menjadikan tongkat itu melampiaskan kedagingannya. Saya ingin katakan pada saudara hari ini. It starts, dimulai dengan kayu yang simple. Harus diakhiri dengan kayu yang simple. Gereja kita start with humble beginning. Saya ingat waktu itu, saya pertama kali di sini, saya lihat Instagram saya waktu itu kita baru buat mimbar yang pertama. Ingat gak tim kita buat mimbar yang pertama? I was there, itu mau hari Minggu pertama kita kebaktian. Dan saya cuman pegang kaki mimbar itu, saya bilang, Tuhan bertahta di sini Tuhan. Tuhan bertahta di sini. With a simple beginning, kayu. Tapi saya gak mau kayu ini berubah jadi, bahwa kayu ini dipakai Tuhan. Mungkin bukan tulah, tapi dibuat orang, wow,
hadirat Tuhan. Orang-orang mulai merasakan, oh begitu banyak, mulai tambah jiwa, mulai Tuhan berkati, Tuhan kasih gedung, Tuhan kasih semuanya, Tuhan kasih orang-orang yang mulai follow kita di Instagram, orang mulai tepuk tangani kita. Tapi kayu ini harus tetap menjadi kayu. It's back, yaitu melambangkan hadirat Tuhan. Melambangkan hadirat Tuhan. Saya mau hari ini, Musa gak masuk tanah perjanjian karena pakai hadirat Tuhan. Jual hadirat Tuhan untuk melampiaskan apa yang terjadi di hatinya, kemarahannya. Dia pukul batu itu 2 kali. Berapa teologian, berapa ahli menulis kenapa Tuhan marah. Karena melambangkan batu karang itu Yesus. Yang cukup mati sekali untuk memberikan air jawaban. Tapi dia pukul 2 kali. Maka Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan saya suka sekali waktu Pak Niko bilang untuk kebangunan rohani di akhir zaman ini. Tuhan mau kita kembali jadi tongkat yang simple. Karena yang hanya bisa menjadi superstar cuman Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dapat kredit cuman Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau ingatkan komunitas kita hari ini. Biarlah gereja kita bukan menjadi gereja yang facility driven church. Gerejanya ramai kalau gedungnya bagus, kalau soundnya bagus. Kita berubah jadi akhirnya tongkat ini bukan mengenai Tuhan hadir, tapi mengenai boom, simsalabim, speaker bagus. Simsalabim, ada production. Simsalabim, ada lighting. Simsalabim, ada atmosfer, ada hype di sini. Tapi saya mau katakan hari ini, yuk kembali lagi. Ini kita ucapkan syukur untuk semua ini, tapi ini nggak ngepek. Yang paling penting, Jesus is here. Tuhan harus ada kembali di sini. Percuma kalau kita keluar di sini kita nggak ngerasain Tuhan. Saya bilang kepada para imam musik di sini, make sure orang-orang pulang dengan Yesus. Pak Niko bilang no superstar. Gimana caranya? Yuk kita mulai dengan orang-orang yang presence driven life. Bisa gak kita mulai hari ini? Kita jadi orang-orang yang digerakkan kehidupan kita dengan hadirat Tuhan. Mazmur 69 ayat 10. Cinta untuk rumahmu, cinta untuk kediamanmu, cinta untuk hadiratmu menghanguskan aku. Bisa gak kita menjadi orang-orang yang rasanya begini loh. Tuhan kalau aku gak ngerasain kamu, kayak ada satu yang hilang. Pak Niko tuh bilang, saya percaya suksesnya dia sebagai gembala. Makanya waktu saya dengar apa yang Pak Niko katakan, saya bilang, wow, no wonder dia bertahan sampai hari ini. Karena Pak Niko bilang paling takut kalau sampai Tuhan tuh gak dia rasakan. Kalau waktu dia bahasa roh, cuman kering aja. Itu dia bilang, aku takut sampai itu. Saya tantang para businessman di sini. Para pelayan Tuhan di sini, para worshipers di sini. Bisa gak kita seperti itu? Kalau kita gak rasain Tuhan hadir, rasanya kita gak layak untuk melayani. Kita gak layak untuk masuk ke dunia ini. Karena Tuhan gak jalan sama kita. Punyailah presence driven life. The seal for your house. Rasa cinta akan kediaman Tuhan. Dan Tuhan itu punya kediaman yaitu di atas doa, pujian, penyembahan kita. Dia betah di situ. Maka dia menyukai hati yang remuk karena penyembahan. Karena presence driven life akan membuat a presence driven community. Keluargamu akan penuh kembali dengan hadirat Tuhan, katakan amin. Ayo jadi orang-orang karena hidupmu penuh dengan hadirat Tuhan. Hidupmu mencari, maka setiap kali kamu kumpul di rumahmu, mesbah keluarga, cool bukan hanya sekedar tempat makan-makan, tapi saya percaya
The same presence yang ada di GC Hall juga bisa ada di Cool. Orang bisa bangkit dari kursi roda, orang bisa bangkit dari kematian, orang bisa sembuh dari kanker. Di setiap rumah-rumah saudara yang percaya, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan bilang, apa di tanganmu? Aku cuma ketua Cool. Aku cuma jemaat biasa. Tuhan bilang, this is it. Pergi. Aku akan pakai yang sangat biasa itu menjadi luar biasa. Tapi kuncinya jangan pernah engkau mengambil kredit dan bilang, oh lumayan banget nih gue jadi tongkat yang berbunga. Tongkat yang diurapi, tongkat yang bisa buat laut terbelah. Oh gua yang bisa buat itu terbelah. Gua yang bisa bawa orang-orang itu banyak. Gua yang bisa buat gereja ini sukses. Gua yang bisa buat plan. No, hari ini saya mau katakan, saya berlutut di situ, saya bilang Tuhan, is garbage semua ini. Kalau Tuhan gak ada di sini. Saya katakan hari ini sebagai gembala, percuma kita punya semuanya ini kalau Tuhan gak ada di sini. Dan yang bisa jamin Tuhan ada di sini adalah bukan yang di depan, tapi setiap kita, katakan setiap kita. Setiap kita cuma Tuhan hadir dong. Kalau satu orang ngerasain hadir, 2 orang, 3 orang, semua. Saya percaya tempat ini. Kayak tadi, saya percaya pendoa syahwat gak akan sempat naik. Mungkin pengkhotbah gak akan sempat naik. Karena Tuhan yang akan khotbah sendiri. Tuhan yang akan buat altar call sendiri. Tuhan yang akan beracara sendiri. Kisah Rasul 1:14 menyatakan hal ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dengan doa bersama-sama. Berapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dan dengan saudara-saudara Yesus. Cara hidup mereka jemaat yang pertama. Mereka dengan komunitas yang terus bertekun. Minta hadirat Tuhan. Dan saya percaya dengan presence driven life. Orang pribadi-pribadi yang haus akan hadirat Tuhan. Membawa komunitasnya penuh hadirat Tuhan. Dan akan melahirkan a presence driven generation. Katakan amin. Dan ini yang saya mau katakan. My heart. Hati saya ini percaya banget bahwa generasi yang akan datang ini jauh lebih dipakai Tuhan daripada generasi yang sebelumnya. Saya tahu banyak sedikit yang amin, karena yang kau lihat justru anakku jadi hancur, anakku keluar dari hadirat, anakku dalam hadirat iblis, dalam hadirat drugs, dalam hadirat seks. Tapi saya percaya firman Allah gak pernah salah. Tuhan akan mengkondisikan hari-hari ini untuk kita go deeper. Untuk mau gak mau kita akan cari Tuhan. Tuhan bisa pakai tulah. Tuhan bisa pakai goncangan. Tuhan bisa pakai segala keadaan membuat anak-anakmu kembali. Bukan menjadi orang yang kalah tapi lebih dari pemenang. Sebab Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Gak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatan atau generasi orang-orang yang mencari dia. Yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Bahkan saya suka sekali. The message bilang, this is Jacob. The generation of those who seek him. Who seek your face. Saya selalu berkatakan kepada Grow Youth di bawah. Itu bukan cuma tempat penitipan anak. Tapi itu Gua Adulam. Di mana akan ada Daud yang akan lahir. Worshippers yang akan keluar dari bawah. Menjadi perubah bangsa. Pahlawan yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yuk makin berdiri sama saya. And presence driven generation akan melahirkan a presence driven church. A presence driven church. Saya mau ingatkan, yuk jadikan GC. Jadi gereja yang sangat membutuhkan hadirat Tuhan. Ingatkan pastor. Kalau satu minggu bilang, aku gak ngerasain Tuhan hadir. Aku gak dijamah Tuhan. Kita mulai akan kerahkan pendoa-pendoa kembali untuk ada pre-service di tempat ini. Kalau saudara mau join, mau datang pagian, please come. Kita doakan setiap bangku-bangku di sini. Kita percaya hadirat Tuhan sudah ada sebelum saudara masuk ke tempat ini.
Tapi biarlah gereja kita menjadi presence driven church. Gereja yang dikenal bukan karena TikToknya bagus. Bukan karena gembalanya viral. Bukan karena pengerjanya seperti artis. Saya harapkan itu bukan yang membuat orang datang ke tempat ini. Tapi biar orang datang ke tempat ini karena ada Tuhan hadir di sini. Dan siapkan dirimu untuk satu hari yang disebut dengan a presence ready, driven revival. Akan terjadi kebanggaan rohani sebentar lagi. Yang pandai kau lihat, tapi kebanggaan rohani ini. Sorry, bukan karena band yang hebat. Bukan karena pembicara yang bisa rubah tongkat jadi ular. Tapi akan ada terbuka stadion-stadion di mana Tuhan sendiri akan jadi pembicara. Saya ingat waktu Grow Movement dimulai. Kita memakai kata faces and nameless generation. Gak ada yang ditaruh di brosur itu siapa yang bicara. Tapi Roh Kudus. Bahkan banyak di tempat ini yang dulu dijamah, bertobat waktu ada Grow. Dan saya percaya ini gelombang yang kedua, Pak Neo katakan. It's gonna be karsa-karsa pemuda yang kedua akan lahir. Yaitu kul-kul yang akan penuh dengan hadirat Tuhan. Kita akan melihat. Sehingga kita gak lagi fokus sama semua ini. It's good untuk dapat gedung yang bagus. It's good untuk dapat lokasi yang bagus. Tapi gereja kita akan diuji. Apa kita facility driven church? Atau presence driven church. Kalau buat saya harus bilang ini. Well, lebih baik di tempat yang mungkin seperti Karsa kembali. Yang gak ada karpetnya, yang bau. Tapi Tuhan hadir di situ. Jadi Tumiwa lahir di situ. Pak Niko lahir di situ, Pak Arwianto lahir di situ. Semua hamba Tuhan, Ketua Rayon lahir di situ. Saya percaya it's better. Tempat yang rasanya gak layak tapi melahirkan orang-orang yang layak untuk melayani Tuhan. Sebab itu saya mau hari ini ready untuk orang jadi presence driven life. Yang punya presence driven community. Yang akan melahirkan presence driven generation. Saya percaya anak-anak muda, saya tadi bilang sama Doni baru waktu lalu, kita akan buat encounter night khusus anak-anak muda tempat ini. Di mana kita akan undang sekolah-sekolah untuk ngerasain hadirat Tuhan kembali. Yang akan membawa a presence driven church and a presence driven revival. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Tadi Hengki beri saya ini, ayat ini saya harus baca ini. Efesus 3 ayat 19 dari TSI 3. Ya Bapa, aku tahu bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kami pahami. Tapi ajarlah kami mengerti kasih itu, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu yang bersama dengan kami. Haleluya. How I need your presence. How I need Your presence, Spirit of all. draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of all. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Tongkat itu harus kembali jadi tongkat. Dan biarlah hari ini waktu kita lihat tongkat ini, ucap syukur Tuhan pakai saudara untuk bisa belah laut, untuk buka pintu, dipakai luar biasa, dikenal luar biasa. Tapi kayu harus kembali tetap jadi kayu. Karena bukan kayu yang hebat, tapi kayu ini melambangkan kehadirat Tuhan.
Sebetulnya keadaan kita harus melambangkan kehadiran Tuhan. Izinkan keluargamu kembali merasakan Tuhan lewat engkau. Bukan kehadiran orang yang sombong, bukan kehadiran orang yang congkak, kehadiran orang yang lupa akan Tuhan. Kita mau kembalikan hadirat. Bukan menjadi orang yang melulu bernyanyi, tapi orang yang gak pede kalau Tuhan gak jalan sama dia. Kamu akan diberkati, kamu akan jadi orang yang paling kaya di Indonesia. Tapi kamu bisa bilang, without you is nothing, Lord. Tanpa engkau gak ada artinya. Itulah orang-orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you.